Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekanku yang saya cintai dan saya banggakan? Kelas A86, Institut Siami Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik. Perkenankan saya Muhammad Ali Masuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 1 untuk mata kuliah manajemen strategis. Perkenankan untuk mengawalinya saya akan menjelaskan dari sisi pengertiannya. Pengertian manajemen strategis secara umum adalah sebuah proses yang menentukan perencanaan oleh manajer yang diarahkan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi. Definisi menurut para ahli yang saya kutip yaitu dari Hussein Umar. Hussein Umar menjelaskan bahwa manajemen strategis itu adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, penerapan, dan evaluasi dari keputusan-keputusan strategis dalam suatu organisasi. Di manajemen strategis juga ada tujuan, di mana tujuan manajemen strategis itu ada 4 poin. Yang pertama, memberikan arah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, menjaga kepentingan banyak pihak. Yang ketiga, mengantisipasi semua perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, menjadikan semua kegiatan menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya di sana ada rekan saya Pak Eko Sugiartono. Terima kasih Pak Ali. Saya akan membahas berbagai manfaat manajemen strategi. Dalam penggunaan manajemen ada terdapat manfaat manajemen strategi. Ada 6 manfaat. Satu diantaranya penggunaan manajemen strategi di dalam organisasi akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Kedua, perumusan manajemen strategi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi berbagai macam masalah. Ketiga, dengan adanya keterlibatan pihak-pihak seperti karyawan akan membuat strategi dapat meningkatkan motivasi bekerja. Keempat, penerapan manajemen strategi akan membuat perusahaan jauh lebih optimal. Kelima, penggunaan manajemen strategi membantu perusahaan untuk mencegah berbagai macam kendala baik dalam maupun luar. Keenam, dengan menerapkan manajemen strategi, kita dapat membandingkan perusahaan akan menerapkan suatu kondisi terbaik jika perusahaan menggunakan manajemen strategi. Tadi itu bermacam manfaat dari manajemen strategi. Saya akan juga membahas sifat-sifat manajemen strategi. Di antaranya ada 5 sifat manajemen strategi. 1. Sifat jangka panjang, sifat yang dinamis. Ketiga, manajemen strategi butuh motori oleh manajer tingkat atas atau disponsori. Keempat, berorientasi mendekati masa depan. Kelima, senantiasa didorong dengan dukungan dalam pelaksanaan semua sumber daya yang tersedia. Terima kasih Pak Ali, sekian dari saya. Oke, Pak Eko, baik. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Yang berikutnya yang akan melanjutkan untuk membahas materi kelompok 1. Di sana ada Pak Sugianto. Silakan Pak Sugi, waktunya. Baik, saya akan coba menjelaskan gambar besar proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis adalah pendekatan logis, objektif, dan sistematis dalam menekan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Tapi diperlukan pemisahan yang jelas antara proses manajerial dengan proses merumuskan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan dan mengontrol tujuan perusahaan. Para ahli biasanya membagikan proses manajemen strategis menjadi ada 3 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan kegiatan utama perusahaan serta mengembangkan visi dan misi perusahaan. Kedua, menetapkan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menyusun strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Demikian itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Semoga sehat selalu kita semua ya. Selanjutnya yang akan melanjutkan dari pembahasan materi kelompok 1 ada Pak Martin di ujung sana. Silakan Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat terkait dengan tugas manajemen strategik yang ditugaskan pada saya tentang analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Definisi analisis lingkungan internal adalah analisis yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang akan menentukan apakah perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sambil menghindari ancaman-ancaman. Sedangkan analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis, bahkan ancaman bagi perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strengths, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan, weakness, dan ancaman atau threat. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi, serta kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis planner harus menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin atas penjelasannya. Selanjutnya ada Pak Ketua Kelas, Pak Adit Setiawan. Silakan waktunya Pak Adit untuk melanjutkan dan menjelaskan materi kita. Bahwa dijelaskan proses manajemen strategik itu terdiri dengan menganalisis kondisi eksternal, internal, kemudian membuat visi, misi, tujuan, kemudian membuat formulasi, diimplementasikan, dan kemudian dievaluasi. Sekarang saya akan membahas tentang visi misi dari tujuan dan sasaran tersebut. Dijelaskan bahwa visi ini berisi gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dan merupakan kondisi yang ideal, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Karakteristik dari visi yaitu tidak dengan batasan waktu, menumbuhkan inspirasi dan tantangan, singkat dan mudah diingat, serta menarik bagi semua, dan merupakan hal-hal yang ingin diwujudkan. Kemudian misi ini sangat bermanfaat dalam memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Misi ini memiliki karakteristik yaitu pernyataan tentang maksud dibentuknya suatu organisasi, sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dan memberikan petunjuk terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tujuan memiliki karakteristik yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu 1-5 tahun, ditetapkan dengan mengacu pada visi misi serta pada isu-isu strategik dan analisis strategik, kemudian mengarahkan pada sasaran, kebijakan, dan program, dan tujuan ini tentunya masih belum bisa dapat diukur. Kemudian sasaran ini sudah dapat diukur, jadi sasaran itu harus lebih spesifik daripada tujuan. Ada target, bisa dicapai berdasarkan pada hasil, dan ada batasan waktu. Demikianlah penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Kelas. Selanjutnya pembahasan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Pak Agus Mualim. Silakan Pak Agus Mualim, waktunya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan implementasi strategi adalah tahapan dalam proses manajemen strategi setelah semua rangkaian formulasi strategi selesai dan diambil keputusan untuk dilaksanakan pada tataran teknis dan operasional. Nah, perbedaan tahap formulasi dan tahap implementasi strategi. Pada formulasi strategi memposisikan kekuatan sebelum aktivitas organisasi dimulai, sedangkan pada implementasinya strategi memposisikan kekuatan pada saat aktivitas organisasi berjalan. Kemudian poin yang kedua, ketika tahap formulasi fokus pada efektivitas organisasi, sedangkan implementasinya fokus pada efisiensi organisasi. Poin 3, tahap formulasi merupakan proses intelektual, sedangkan implementasinya merupakan proses operasional.
Nah, pada formulasi memiliki kemampuan institusi dan analisis yang baik, sedangkan pada implementasinya bergantung pada memotivasi dan kepemimpinannya. Pada formulasi butuh koordinasi dengan sedikit individu, sementara implementasi banyak individu atau personalia. Nah, faktor kunci keberhasilan implementasi strategi pertama organisasi, kedua struktur organisasi, sistem organisasi, yang keempatnya pemberian penghargaan, lalu yang kelima strategi organisasi. Melakukan evaluasi untuk terhadap strategi adalah proses manajemen strategis yang terakhir. Pada dasarnya untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen strategi ada 3, yaitu pertama melakukan review terhadap faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua mengukur kinerja strategi yang telah dilakukan, dan ketiganya perbaikan atas kesalahan strategi yang terjadi, lalu mengevaluasi terhadap strategi yang perlu dilakukan agar perusahaan dapat segera tercapai dan terrealisasi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan kelompok 1 semuanya atas penjelasan dan waktunya. Saya coba simpulkan aja, tadi ada Pak Eko menjelaskan manfaat dan sifat dari manajemen strategis. Tak lupa juga tadi di awal video saya menjelaskan tentang definisi manajemen strategis serta tujuan manajemen strategis. Pak Sugi juga tadi yang menjelaskan secara gambar besar ya terkait proses manajemen strategis, di mana ada analisis lingkungan eksternal dan internal yang disampaikan oleh Pak Martin. Begitu juga dengan Pak Adit selaku ketua kelas menjelaskan untuk visi, misi dan tujuan dalam dunia manajemen strategis. Dan tak lupa juga terakhir tadi ada Pak Agus, itu kutipan yang disampaikan Pak Agus itu seperti kutipan para ahli yang tadi kita kutip itu Hussein Umar ya, di mana ada formulasi dalam strategis, implementasi dalam strategis, serta evaluasi dalam strategis. Saya kira dari kami cukup sekian dalam pembahasan materi kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyajian. Adapun untuk pertanyaan nanti kita buka di share di grup by WhatsApp. Kita bisa bahas live nanti di grup untuk diskusi lebih lanjut. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.